untuk podcast with Natasha dan Elis. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan tema lupa dan jenuh belajar. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, di sini aku akan menyampaikan tentang gambaran umum tentang lupa dan jenuh belajar. Jadi, lupa dalam belajar itu kondisi di mana adanya ketidakmampuan mengenal atau mengingat apa yang telah dipelajari. Nah, sedangkan jenuh belajar adalah kondisi di mana hilang motivasi dan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Oke, tadi aku sudah menjelaskan terkait dengan gambaran umum lupa dan jenuh belajar. Jadi Elis, kita langsung saja masuk ke sharing kita. Kalau menurut kamu, sebab timbulnya jenuh dan lupa belajar itu apa sih? Oke, langsung aja ya, nah aku jawab. Kalau menurut aku, sebab timbulnya lupa dalam belajar itu, yang pertama itu karena konsentrasi ya. Konsentrasi itu bisa muncul dari mungkin asupan kita, mungkin bisa makanan, kemudian oksigen, kita kurang istirahat. Nah itu kan untuk kalangan pelajar, mahasiswa itu kan yang namanya asupan dan oksigen, kemudian istirahat itu kan sangat penting, mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Ini bisa menurut aku bisa berpengaruh tentang apa ya, daya ingat kita. Lalu bisa gangguan konflik. Maksud dari gangguan konflik ini Natasha, maksudnya ketika suatu materi atau pembelajaran yang diberikan itu menurut kita pribadi itu sulit. Jadi kita sulit memahami dan sulit untuk mengingat juga. Jadi ya kelupaan dalam belajar itu bisa saja sering terjadi. Kemudian untuk sebab timbulnya jenuh dalam belajar ya. Untuk jenuh dalam belajar ini lebih ke lingkungan. Misalnya kita ambil contoh di lingkungan pelajar SMA. Pasti kan pernah mengalami ya Natasha, kalau kita melakukan pembelajaran di sekolah, di dalam kelas, itu kita akan merasa bosan karena di dalam ruangan terus dengan suasana ya yang seperti itu. Nah, maka dari itu suasana lingkungan ini bisa mempengaruhi sekali Natasha. Jadi perlu untuk anak-anak, untuk pelajar itu juga mengeksplor lingkungan sekitarnya. Jadi pikiran dan otaknya itu refresh gitu Natasha. Betul. Lebih refresh. Itu Natasha. Benar sekali Elis, memang faktor lingkungan terdekat dari siswa tersebut memang sangat berpengaruh pada timbulnya lupa dan jenuh belajar yang akan dialami oleh siswa. Oke Elis, selanjutnya menurut kamu, kan sekarang ini serba online ya, terutama dalam sekolah juga online, pembelajaran semua dilakukan secara online. Menurut kamu, apa penyebab jenuh dan lupa belajar di kondisi pandemi sekarang ini? Oke, yang pertama itu lupa ya, untuk karena ini pandemi, ya kan pasti pernah merasakan juga ya selama 2 tahun ini kan hampir 2 tahun merasakan pembelajaran daring. Jadi mungkin menurut aku pribadi ini ya, karena pembelajaran daring lalu banyaknya tugas yang diberikan, nah itu bisa menyebabkan kelupaan dalam belajar karena tugas satu sehingga bertumpuk ya tugasnya. bertumpuk tugasnya. Bukan berarti kita malas mengerjakan, karena ya seperti kata pepatah, mati satu tumbuh 1000. Iya, benar banget. Seperti itu. Untuk yang jenuh belajar mungkin lebih ke ini, sistem pembelajarannya, karena daring kita serba online ya. Seharian kita menatap layar handphone, layar laptop, kemudian materi-materi yang diberikan oleh para guru, para dosen itu juga serba online. Jadi ya mau tidak mau ya, kita harus melihat semuanya itu dari layar HP, laptop. Itu bisa menimbulkan jenuh karena seharian kita hanya di depan HP, depan laptop, menatap gitu ya. Iya, faktornya juga karena kurangnya sosialisasi siswa dengan teman-temannya, yang biasanya dulu kita
setiap hari ketemu teman. Sekarang kita harus belajar di rumah. Tadi seperti yang kamu bilang, natap HP, natap laptop, tanpa bertemu dengan teman-teman, itu adalah faktor yang menyebabkan jenuh belajar oleh siswa. Oke Elis, dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi, menurut kamu apa sih solusi atau cara mengatasi lupa dan jenuh belajar untuk siswa? Kalau menurut aku sendiri Natasha, itu cara mengatasinya ada dua. Yang pertama dari diri kita sendiri, dari dalam, kemudian mungkin dari pendidiknya ya, para pendidik. Yang pertama dari diri kita sendiri. Yang namanya bosan, jenuh, dan lupa belajar itu kan pasti sering terjadi ya. Nah, tapi kita bisa mengukur tuh seberapa banyak sih kita tuh akan jenuh dan bosan. Karena kan yang pegang kendali untuk diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri. Jadi kita ya harus bisa mengalahkan rasa kejenuhan itu, lupa. Terus bisa mengontrol diri kita sendiri, kemudian bisa memotivasi diri kita sendiri untuk tidak terus-terusan jenuh ketika belajar. Lalu dari sisi pendidik, guru maupun dosen ya, karena nantinya sebagai calon guru mungkin kita bisa menyajikan sistem pembelajaran yang lebih menarik lagi. Misalnya ketika kita menghadapi pembelajaran online, kita bisa menggunakan media-media yang saat ini sudah banyak digunakan ya oleh para guru, sehingga pembelajaran itu lebih menarik dan bisa membawa siswa itu lebih semangat dalam belajar, sehingga tidak terpaku belajar itu harus di depan laptop, HP, kemudian membaca materi saja. Oke Elis, nggak terasa kita tadi udah ngobrol banyak terkait dengan lupa dan jenuh belajar. Ternyata lupa dan jenuh belajar itu terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Tetapi juga ada cara untuk mengatasi lupa dan jenuh belajar dengan banyak sekali hal-hal positif. Oke teman-teman, di sini kami akan menyampaikan sedikit kata motivasi untuk kalian yang menonton podcast kita. Jadi untuk kalian tetap semangat dalam belajar, kembangkan potensi dan kemampuan yang kalian punya. Dan jangan takut ya teman-teman untuk mencoba hal-hal baru. Nah, yang pastinya hal-hal baru yang positif ya, untuk perkembangan kalian yang lebih baik ke depannya. Sekian podcast kita kali ini. Saya Natasha Analistalia dan saya Elisa Putri Maharani pamit undur diri dari podcast kita hari ini. See you.